Dua, tiga, tes. Yo. Lagi sibuk apa ya Anda ya? Mau tidur lama. Sorry. Kan saya jadi babu dulu. Kalau malam saya jadi babu dulu kan, beresin dapur. Cuci piring sih paling enggak. Biasa nggak sih? Itu dikeluarin lah ya. Gue pengen masukin sih Wan sebenarnya. Gimana dong? Duh. Gue capek ngekatnya, lu jangan kayak gitu dong. Iya kan. Itu kan kerjaan Anda. Kamu kok nggak ke BSA sih? Oh, gue baru dari BSA dari kemarin. Oh gitu, nginep. Parah nih, Nadia nggak balik-balik ke BSA ya, gue nginep mulu, parah. Udah sembuh pun. Siapa? Nadia. Sakit apa? Lah bukannya COVID? Buset, udah lama banget COVID-nya. Oh, udah sembuh. Terus? Kan COVID-nya dari sebelum tahun baru lo gimana sih? Oh iya, nggak tahu, kirain masih karantina. Terus dia nggak kerja apa gimana? Dia nggak tahu, dia tuh balik ke kampung, tapi tahu kagak balik-balik ke sini. Emang kampungnya di mana? Malang. Hah? Malang. Jauh dong. Ya, aku masuk angin nih. Lu punya meteran nggak sih di rumah? Ada. Ukuran dari bawah TV lo sampai ke lantai berapa? Aduh, sekarang nih. Ya enggak, ntar itu PR ya. Kayak bagian bawah TV-nya gitu kan. Ini misalnya TV nih bagian sininya nih sampai ke bawah, sampai ke lantai. Oh iya. Kamu udah kebayang belum mau akhirnya pakai apa? Pakai apa? Kemarin gue coba nyari, gue ngeliat online juga sih yang tukang kaca beneran. Harganya beda tipis sama si akrilik. Oh, gue belum ngeliat yang ke tukang kaca yang di Anggrek, buka mulu tiap sih. Aduh. Cuman gue ngeliat ke yang beneran tukang kaca doang gitu, yang di online tukang kaca gitu kan. Kayaknya kalau GoPay aku bisa sih. Kalau 7,5 masih oke sih sebenarnya. Tapi kalau 1 juta aku setengah dulu, paling nggak bawahnya dulu atau atasnya dulu. Kayaknya kalau misalnya apa kan ini kan yang itu yang bekas frame yang waktu itu gue suruh lu bawa kayu-kayu bekas. Masih ada di bawah. Masih ada kan? Masih ada kan ya berarti kan ini tinggal buat si lemari-lemarinya doang kan, paling berapa ya Un? Satu triplek berapa harganya? 180-an. 200 ya? 200.000 kan? Ya misalnya udah 180-an ya 200 lah ya. Terus si kaca tuh 180 juga. Ya habis sama itu, ya gitu paling harganya. Nanti ya kalau habis cair beli aja dulu berapa, yang sesanggupnya aja dulu gitulah ya. Abang nggak dikerjain juga aku numpuk aja barang aku di situ. Berantakan ya? Iya paling. Iya paling gitu
tripleknya tuh Pak, gue kemarin gambar buat gue iniin kan, gue lerin nih si kayu-kayu kebutuhannya, gue taruh di ukuran triplek, nggak nyampe 2. Jadi kalau itu untuk semuanya nggak nyampe 2. Untuk yang sampai ke arah sini-sini. Iya, nggak nyampe 2 lembar sampai sini-sini. Iya, makanya. Kayak kalau gitu kan, ya berarti paling butuh tripleknya cuma 1 kan. Butuh tripleknya 1, terus si triplek 1, kaca sama si itunya. Oh, sama ini paling kalau misalnya emang si meja mau di yang pivot gitu kan, yang buat meja gitu kan kemarin. Yang meja, apa namanya? Yang buat meja laptop. Si engselnya paling yang agak mahal ya? Berapa harganya? Lupa gue. Ya, nggak lebih. 5 ya? Maksudnya ya harganya beda. Coba gue masih ada nggak di Tokopedia gue? Aduh, nggak di kerjaan aku enak juga ngeliatnya berantakan. Bukan, mau nyari apa-apa tuh jadi kesel gitu loh, Un. Terus aku misalnya lagi ada duit, terus misalnya aku pengen beli barang, aku langsung mikir gini, anjir taruh mana gitu kan. Jadi kesel gitu loh. Kalau nggak ada tempatnya kan numpuk kan. Walaupun aku orangnya anak-anak belangsak, cuma kalau berantakan banget juga kesel sih ngeliatnya. Kalau di website wishlist di mana sih? Aduh, di profile deh kalau nggak salah. Aku sekarang lagi suka kuaci lagi, parah banget deh. Emang kenapa? Aku gini kan. Kenapa parah maksudnya? Aku nggak tahu, aku belum baca-baca dia fungsinya apa. Jangan-jangan nambah kalori. Buat itu, buat iseng. Iya. Dan kemarin bilangnya bulan bakal begadang ya gitu kan. Aduh, kalau begadang gue tuh harus ngunyah. Apaan ya yang aman? Kuaci aja deh. Enak kuacinya. Padahal aku Lu bawa yang mana sih itu? Yang salted caramel. Baru, gue belum pernah nyobain. Gue mau nyobain yang green tea nanti sih. Gue biasa yang green tea. Enak, On. Emang ada rasanya nggak sih? Sebenarnya ini kayak nggak ada rasanya deh. Ada. Kayak cuman kalau lo baru buka ya aromanya aja, tapi kayak ya udah gitu, nggak gitu-gitu amat. Kalau di gua ya, apa guanya aja yang kurang sensitif. Terus kulitnya nggak? Apa kulitnya kenapa? Ada sih rasa kulit. Iya, cuman ya udah Maka gitu di kan. dalamnya kan yang dibutuhin. Gimana sih? Nggak ngerti deh. Waktu itu aku makan di Jerman enak banget, Un. Ada satu toples kecil gitu, kuaci, tapi udah dibukain. Di mana? Di Jerman. Jadi tinggal makan gitu kecil-kecil. Di sini juga ada di apa namanya? Di Lulu, cuman kagak ada rasanya. Oh iya. Jadi biji kuaci yang buat apa sih? Kayak kalau Gini-gini segini-segini nih. Iya, beneran biji bunga mataharinya doang kan? Tapi nggak ada rasanya kalau yang itu, jadi nggak enak. Lu pernah nyobain? Nggak enak. Kayak lu buat ini kayak smoothie yang gitu-gitu loh, yang kayak acai bowl gitu-gitu kan, suka pakai gitu-gitu kan. Buat topping-topping Tapi nggak doang enak. Duh. Mana ya, gila, gue udah banyak banget kagak ada yang gue beli. Aku juga. Karena gue nggak impulsif itu, kayak taruh di wishlist, kalau besok kagak dipikirin ya berarti kagak usah gue beli gitu kan. Iya. Aku ini sih Kadang tuh cuman kayak tergantung kebutuhan butuh enggak gitu aja, loh. Kayak ayo bulan sebenarnya butuh enggak sih gitu. Ya udah nggak dibeli.
Ya itu dia, kalau besok nggak dipikirin kan berarti nggak butuh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dicari lagi, berarti kan iya lu sampai kepikiran. Kan tiba-tiba apaan gini di wishlist gue, ada bel jari tangan olahraga. Jadi kayak bel sepeda tapi buat kayak tapi cincin gitu. Ya, penting Ngapain banget. gue masukin wishlist gitu. Penting banget. Makanya ngerti gue. Kayak gue tuh kayak gitu, kayak lucu ya, terus gue masukin wishlist, kayak nggak akan gue beli juga sih. Un, by the way, kan di bawahnya ada lokernya ya, Un. Nah, itu tuh kan bawahnya lantai. Lantainya diinin triplek apa lantai aja? Apa gimana? Terserah. Bagus ya? Kayak nggak usah juga apa menurut gue. Buku ditaruh di lantai nggak apa ya? Harusnya ya? Nggak lembab ya harusnya? Ya lu masukin itu aja, marble itu apa sih yang di kamar mandi, kalau lu takut itu apa yang bagus serap, apa yang jal-jal itu kalau lu takut lembab. Oh, silika. Nih yang sana Silika, apa sih? silika. Silika. Atau yang apa sih, atau bagus serap air atau apalah itu namanya, yang biasa di kos-kosan tuh, yang kayak biar nggak. Nih hinge-nya 25.000 sendiri. Ya kan, aku juga inget kayaknya 25.000. Oke. Tapi kalau hinge yang buat lemari-lemarinya, kayak yang buat si locker yang di bawah itu atau apa, kan beli yang murah aja kan. Ini ada yang kayak 11.000 berapa selusin. Kayak gue pernah bikin Excel-nya deh. Iya ini nih. Kayak pernah gue kirim list harganya nggak sih? Pernah, cuma HP aku kan nggak bisa nyimpan banyak-banyak. Aku tuh udah harus ganti banget. Kan kalau di WhatsApp lu mau sama bisa aku tuh nggak bisa kebuka kalau terlalu banyak chat. Maksudnya buka WhatsApp dari komputer? Bukan, jadi misalnya nih ada chat banyak banget ya, terus foto, video, file segala macam. WhatsApp aku langsung nggak bisa kebuka. Kan nggak tiap hari di laptop pun. Iya, cuman maksudnya lu bisa nyari filenya lagi di laptop kan? Masih ada sebenarnya. Harusnya ntar ya, cari lagi. Jadi kalau nggak, nih gue kirim lagi aja. Ya udah, email. Iya, ini ada nih si ininya ada apa? Gue buka Excel-nya kan. Ini ada kayak kalau misalnya mau lebih murah. Ini harganya 500 semuanya, Bul. Apanya? 549 495. Oh, tapi belum termasuk si whiteboard sama kaca ya. Iya. 495 itu full sampai ujung. Kalau maksudnya kalau mau, pokoknya semakin sedikit akriliknya semakin murah kan, ganti triplek si lemari-lemari dinding itu. Kalau jadi pakai triplek kan jadi lebih murah daripada akrilik, karena kan di triplek lebih murah ya. Oh, di atasnya ya, buat pintunya ya? Iya. Kalau pintunya pakai triplek lebih murah. Ini gue kirim aja ya Excel-nya. Kemana email? Ya, email aja. Biar nggak hilang. Iya ya, Un. Apa triplek aja, Un? Apa? Pintunya. Tapi ada bolongannya gitu di tengah, di bawahnya gitu ya, gini jadinya. Apa gimana? Nggak ngerti ah. Mana dong mesti? Buat yang mana nih? Yang atas? Yang mana nih? Yang atas. Bisa mau dilobangin atau kayak lu potong aja segitiga sama si ujungnya. Ini kan misalnya ini si itunya. Terus potong aja ujungnya gini, jadi jari lu bisa buat ngambil gitu. Oh. Paham nggak? Iya, gitu ya. Itu lebih murah berapa? Apa email? Bulan Ginada. Jauh lah. Triplek kan selembar aja, lu bilang berapa? 180 itu 2,4 kali 1, berapa kan? Ini A4 2 mili aja
16.000 si akrilik. Jauh lah harganya. Salah. Oh, terus Un kan di amplas tuh. Amplasnya ntar gimana, Un? Ya amplas aja. Ada alatnya. Punya Tante Nia. Pinjem deh. Oh ya udah, lebih gampang aja pakai alat amplas. Bukan amplasnya sih, gue lebih kayak gergajinya. Ada gergaji mesin nggak gampang lah. Kan ini, minta potongin sama masnya. Bisa. Oh ya. Kalau minta potongin sama masnya bukan biasanya udah halus ya? Ya bisa sih lo halusin lagi pakai amplasnya, bebas dah. Ya udah. Lihat ntar. Ya 700 lah ya. Sama kita makan. Ini gue kasih yang apa namanya? Coba bulan Ginada. Oh, ini ada bulan Ginada 13@gmail.com. Ya bukan? Iya. Yeah. Ya bukan? Iya. Tong. Apa? Telat anjing. Kelek apa? Fuck. Kamar maneh filenya. Satu aja dulu lah. Kan ada 3 spot ya. Aku mau mau ngedit lagi. Mau dekor kamar mandi sih sebenarnya nanti kalau udah selesai kamar. Dekor kamar mandi. Cuma kamar mandiku kan basah ya. Aku pengen bikin kamar mandi kering. Cuma cukup nggak ya? Gimana caranya? Kan gue nyuci di situ. Gimana cara kamar mandi kering, ha? Bisa sih, tapi kurang gede kayaknya. Kamar mandiku tuh. Kalau kamar mandinya kamar mandi udah segede gitu. kurang gede, Un. Kalau kamar mandi bawah tuh. Kamar mandi bawah kamu pernah nggak? Kamar mandi bawah tuh gede kayak kamar. Kamar mandi rumah lu tuh kegedean tau. Pada gede-gede banget. Enggak, Un, itu pas. Kalau kamar mandi bawah, itu lebih gede daripada kamar mandi aku. Yeah. Nah, kamar mandi bawah tuh emang settingan kamar mandi kering. Settingannya. Tadinya mau pakai bathtub. Tapi dipikir-pikir siapa yang mau bersihin di bathtub? Males ngebersihinnya tau kalau bathtub mah. Ya, makanya. Mageran kan rumah ini. Gak ada Mbak lagi. Dulu iya. Kamar mandi. Kagak berhenti ya itu ya. Ya pun parah, nggak bisa. Kamar mandi kamu juga sebenarnya kan ini ya, apa? Settingannya sebenarnya buat kering kan? Kamar mandi bawah. Kamu? Kamar mandi bawah. Enggak, yang atas? Ini. Itu ada kotak gitu enggak ya? Di kotak itu buat tempat shower. Aku sebenarnya pengen biar airnya nggak kemana-mana. Aku sebenarnya pengen bikin tempat shower gitu, tapi nggak cukup deh, aku yakin deh. Soalnya mentok itu kan gedenya udah sama ya kamar mandi gue. Kan Uni panjang, aku kotak. Soalnya shower sama gue kloset aku tuh 1,5 kali 2. Aduh, nggak tahu kamar mandiku. Dulu aku punya kloset. Apa lo tadi bilang? Itu kloset sama shower aku kan deketan. Jadi nggak mungkin bikin kotak. Kenapa nggak mungkin? Kan deketan sama kloset, mentok atuh. Klosetnya kan di situ. Iya, showernya di situ. Mentok kan? Oh, klosetnya harusnya pindah arah sih. Nggak boleh, pindah arah madep sana
Ngadep kiblat. Karena kamar mandi aku 2 pintu. Iya tahu gua. Harusnya pintu sana tutup aja ya. Jebol kamar sebelah harusnya sih. Aku pengen jebol kamar sebelah sih sebenarnya rencananya. Duit anjing. Iya nanti. Kalau nggak jadi pindah. Banyak kalonya ya. Iya. Makanya nih mikir-mikir juga sih sebenarnya. Kalau 3-4 tahun doang mah sayang banget bikin rak-rak cantik-cantik ya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi aku kalau punya kamar, udah punya dekor sendiri. Ini satu aja cukup kalau apa? Nyisa malah. Kalau non? Pintu. Apa sih? Kalau pintu. Kalau ini, kalau satu sisi cukup nyisa malah. Yang atas satu sisi. Kan cuma kepake 90 cm kan. Yang atas satu sisi. Yang atas berapa sih? Yang cuma CCTV doang, Kak. CCTV. CCTV. Yang atas berapa? Yang atas TV. Yang maksudnya yang daerah TV. 2 rak. Lu lihat email lu dong, cuy. Oh, iya. Bentar. Tunggu, ada balasan ini. Ini Engsel. Harga ya? Yang mana Uni? Apa? Yang untitled aja atau yang untitled 2? Ya, lu lihat aja sih. Emang kenapa kalau belum yang 2 deh, Un. Iya, yang 2 kan, yang triplek kan? Iya. Lu buka Excel-nya. Oh iya. Lu buka Excel-nya juga keluar semua gambarnya. Oh gitu. Oh iya. Oh iya keren ya. 600. 600. 495. Tapi kan itu sampai ujung. 495 hitungan gue sampai ujung dan belum termasuk si kaca dan akrilik. Apa sih? Kaca dan papan tulis. Berarti harusnya bisa dua-duanya ya, Un? Tiga-tiganya, Un? Kalau misalnya mau Coba satu lagi ya? kalau mau kalau misalnya ini kan harga sampai ujung, kalau nggak sampai kalau misalnya tambah akrilik tambah papan tulis sama cermin ya nambah berapa tuh, 180 tambah 45 200, nggak nyampe 2,5. Males ngitung gua. 225 tambah 225. Tapi ini gue belum ngitung harga paku ya. Satu sisi dulu lah. Pusing deh gue. Satu sisi dulu. Iya. Paling kan kita beli. Baru yang tengah. Taruhin aja dulu yang tengah ya kan. Rak-raknya aja dulu ya. Rak-rak aja dulu ya kan. Tutupnya belakangan. Tutupnya, iya paling nih kan beli tripleknya satu dulu. Terus akrilik nggak usah dibelikan berarti. Engsel pivot ya buat si itunya. Engsel kecil paling belinya satu lusin aja dulu gitu kan. Udah sama beli baku. Sama bawah. Berarti berapa tuh? Bawah TV kasih board dong, satu, Bawah TV kasih board buat apa? Buat antena, modem. Tadinya mau masang modem aku. Oh, berarti bukan di yang ini, yang si meja yang bisa di pivot ini? Iya, kasih meja itu juga, tapi kasih board juga. Cukup gak ya? Takut kepenuhan ya? Nah, itu dia makanya itu TV lo berapa jaraknya sampai bawah, bisa nggak? Ya. Oke. Nanti PR-nya itu deh.
Atau ya kalau misalnya emang si modem dan si antena nggak mungkin di dalam lemari ya? Atau taruh di atas lemari? Samping TV. Kayak board samping TV kotak gitu doang. Kecil banget, Ting. Kalau lu modem kagak ditempel aja di temboknya. Modemnya bisa digantung nggak sih? Nggak tahu. Router kan maksudnya? Iya. Router kan maksud lo? Iya, router kan bisa digantung kan biasanya. Iya, ya. Paling ya antena lo ya dipakuin di situ sama router deh. Router kan ada gantungan ya biasanya. Oh, kita lihatin. Nanti. Itu bawahnya lemari yang atas juga bisa sih dipakein kayak apa kayak gitu. Apa? Ya apa dong? Ya nggak tahu, pokoknya kayak yang cantik-cantik gitu kan bisa. Jadi nanti digantung. Ya nggak sih? Iya, bisa. Kalau router mah biasanya ada tempat pakunya, boleh lagian. Router. Oh, iya, oke. Ini sih masih ngayal aja. Aku pengen pengen masang wifi sendiri. Nggak nyampe. Kan, buset deh. Ya gue juga atas ada sendiri sih. Ya kan, kamu pakai MyRepublic. Aku tuh pengen pakai MyRepublic tuh. Cuma dia belum buka di sini. Gue baru ganti IndiHome kan. Hah? IndiHome bagus kan emangnya? Ya udah aja gitu. Dari MyRep. MyRep gue juga terakhir kayak ya udah. Soalnya Mas ini ya Telkomsel ya. Ya Telkomsel. Bismillah deh, semoga bisa. Si rak tengah juga kalau isinya, kalau tutupnya nggak akrilik juga nggak segitu harganya ya? Ya, makanya kalau itunya lebih dan sisa tripleknya masih banyak, bisa kayaknya. Bentar. Paku tuh sekilo berapa ya? Gue lupa lagi. Paku beton kan kiloan ya harganya. Apa? Kiloan? Harga paku beton. Oh, aku pernah beli paku beton. Berapa ya? 1.003 apa ya? Apa 1.002 ya? Dia mahal kan, Un? Iya. Setahu gue mah kiloan dulu ya. Terus ini, Un. Kamu butuh bor nggak? Mungkin. Ya kalau misalnya mau pakuinnya ke situ pakai bor ya lebih. Ini pakai apa sih? Pakai nempelnya pakai lem apa pakai bor apa pakai paku? Aku nggak ngerti soalnya. Kan kamu yang ngerti. Mau pakai paku boleh, mau pakai di bor juga bisa. Tapi itu dia bisa nggak dipaku? Bisa kan? Itu kan tembok aja kan? Biasa. Ini tembok Lu kemarin itu pakai apa? Yang mana? Lu kemarin itu pakai apa? TV. Bor. Nggak kuat, cuy. Ini lu mau isi apa sih? Ini kalau pakai paku biasa, pakunya penyok. Kan pakai paku beton, bukan pakai paku biasa. Nggak tahu sih gue, nyobain. Ya enakan pakai bor sih kayaknya sebenarnya lebih aman. Nah, aku nggak ngerti kamu nempelin si siapa namanya nih? Si kayu-kayu ini nih Bor. Gimana? Pakai paku, nempelin terus pakai lem, apa gimana sih? Aku nggak ngerti. Jadi gini, si kayu yang ada di lu kan itu kan batangan gitu kan? Nah itu ke temboknya pakai bor.
Oke. Terus nanti si triplek-tripleknya disamain ke sini pakai paku kecil. Oh, oke. Nah, itu pakai kayak palu doang? Apa harus dibuat lagi kecil? Enggak. Iya, kalau itu mah pakai palu aja kan, palu kecil. Oh, gitu. Atau sebenarnya itu juga dilem aja bisa kalau yang dari kayu ke kayu. Oh, iya. Kan dia udah nempel di ini kan, udah nempel sama tembok nih, 3 sisi kan nempel temboknya. Jadi tinggal taruh doang sebenarnya. Pakunya tuh biar dia nggak geser doang. Oke. Terus dari sini ke sininya, oh nggak usah ya. Oh, terus dari si pintu ini sama pintu apa? Nah, itu pakai engsel. Oh, Ini sama ininya kan pakai engsel gitu aja. Pakai paku kecil. Kalau nggak pakai lem aja nggak bisa kayaknya sebenarnya. ya Allah Kim, teriakannya. Berarti sebenarnya triplek itu tipis ya, Un? Berapa tebelnya berapa sih? Kemarin sih waktu kita cek yang sesentian kan 1,2. 1,2 ya. Kuatnya ya, kuat lah ya harusnya. Mau isi apa sih emang? Buku. Yang di atas juga buku. Kayaknya iya deh. Bukuku banyak soalnya baru sadar. Pokoknya rencananya buku-bukuan dulu aja. Yang dipindah-pindahin sama udah sih buku-buku dulu. Kalau kain-kain kan nanti di situ. Terus tunggu deh aku cek dulu. Nah, berarti si loker sama mejanya pisah ya, Un ya? Loker sama mejanya. Maksudnya gimana nih? Aku pikirnya kemarin gini. Ini kan loker ya. Terus atasnya ada meja yang gini. Jadi aku mikir, nanti buka bawah lokernya gimana gitu. Ya enggak, Apa kan dibuka gambarnya doang? beda. Iya, aku baru pas ini baru lihat ini ya, baru lihat gambar. Oh iya benar-benar. Dia ada jarak kayak gitu kan? Iya. Kalau enggak kan terlalu rendah lagi ya. Lokernya kan emang cuma buat si buku doang kan. Paling cuma buku satu satu tumpuk kan, nggak didobel di situ. Kalau double repot tuh. Kok nggak bisa? Yang tengah juga bisa ini ya akrilik, triplek kayak selang Nah, ya bisa. lucu kan? Bisa. Lagian kan ini tingginya mau di ukuran A4 aja nih si akriliknya. Jadi ya nggak banyak potong. Ya, satu itu dulu. Kalau oke, baru lanjut ke tengah. Wow. Sampai Nggak apa-apa. Iya sih aku kemarin tuh mau beli ini mau beli speaker, kepikiran beli speaker. Soalnya ini kan laptop udah aneh kan suaranya. Terus aku pikirnya sih yang nggak gede, speaker kecil. Cuma kayak ngelihat meja. speaker apa sih? Speaker Bluetooth. Ya, speaker Bluetooth. Terus aku ngelihat meja aku, speakernya harganya selemari yang mau akan bikin. Sekitar 700 ribuan, speaker Sony. Mahal banget tuh stiker apa? Stiker kan jadi. Stiker. Speaker Sony, aku pengen belinya speaker Sony. Terus bisa nggak? Ntar nggak taunya harus Apple lagi.
Enggak. Terus udah gitu ya udah deh, pas mikir-mikir anjir ngeliat meja mana kesian banget, terus speaker 700.000 digeletakin sembarangan gitu. 700.000 mendingan gue bikin lemari dulu kali ya. Ya taruh di atas lemari yang lu warnain kemarin. Jauhan. Taruh di atas kasur. Emang segede apa sih? Sumpah ya, speaker gue. kasur aku itu udah kayak apa ya? Kayak tempat tidur, tempat kerja, tempat makan, tempat. Aku kalau makan nggak boleh di kasur, gue makan. Iya sih sebenarnya emang nggak boleh di kasur, Cuma kayak apa ya? Kayak kadang-kadang tuh malas gitu makan di bawah, jadi ngambil makanan di bawah terus bawa ke kamar. Iya, gue bawa ke kamar tapi gue di sini nggak di kasur. Oh iya. Ya di kamar aku di mana lagi coba ya ada sih tempat ini. Ya udahlah. Itu bukan ada kursi di kamar lo. Iya sekarang udah ada kursi. Cuma kayak itu dia. Cuma kadang-kadang sambil nge-laptop gitu loh, jadi depan laptop gini terus sambil makan gitu ya, loh. Ini laptop gue di sini. Ya kan gue nggak. Gue berusaha untuk nggak gitu sih. Karena itu terlalu melelahkan diri ini. Lagi speaker kayak cuma segede gini, mau taruh di mana aja gitu kan sih? Enggak, Uni. Ya segitu sih, ya segini nih. Ya. Enggak, aku kayak mikirnya gini loh, anjir gue beli ntar mahal-mahal, gue geletakinnya sembarangan gitu, ngapain gitu. Ya kan karena emang sembarangan. Iya, makanya harus ada tempatnya gitu loh. Kok tau gak sih kemarin kan si Kim lagi suka main ke kamar aku ya. Terus dia, Dado mau gam-gam gitu kan. Yaudah sini gam-gam. Aku kasih kan pensil warna. Terus dia gambar di tembok, Uni. Kesel gak, we? Terus aku gini kan, jangan di tembok ya, Kim, gitu kan. Terus kata ibu, udah sih deh biarin aja, kata ibu itu. Terus langsung, ya udah, aku gitu kan. Terus dikasih tahu, Kim, jangan di tembok ya, nanti Dado nangis. Iya, terus dia ngajit. Tembok yang mana? Di tembok yang ada tulisannya Uni, nih tembok yang ini. Oh iya, ya mungkin ya dia pikir itu ada tulisannya, berarti lu juga boleh ribut gitu kali. Gak tahu deh. Terus dia gambar-gambar kan, terus ya gitu, aku pergokin, Kim, aku gituin kan, terus dia langsung gini, iya enggak, nanti Dado nangis. Kesal uwe. Untung lucu. Udah ini ya ngomongnya. Ya, unstable. Iya, nanti Dado nangis. Stable kok gue. Gitu. Dia udah makin lancar, pusing gak sih? Terus maksudnya gini, baby, Kim main yuk. Dia udah bisa jawab. Dia udah bisa jawab gini dong. Belum beli mainannya. Pusing gak lo, Un? Zaman seumur dia sih kira juga gitu tuh. Jangan mainin kacamata nenek, ntar rusak. Ya beliin dong kacamata anak-anak. Anjir. Wow, pintar. Anjir. Kamu ngirim apa? Oh gitu. Ini kok kamu keren sih? Pasti emang gue keren gimana dong? Mejanya gini. Terus di sini bisa buat minum ya, Un ya? Ini keren banget. Sumpah. Tunggu. Di sini bisa buat apa? Minum ujungnya. Un, ini nggak sih kayak harus agak lebih panjang nggak sih biar tangannya agak gini? Nggak ya? Lebih panjang tuh maksudnya lebih jauh. Lebih ke sini. Jadi kan laptop. Nah itu nggak bisa.
Oh iya ya. Karena kan itu ngikutin lebar si yang dari engselnya kan, mentok. Kalau makin panjang lagi dia mentok tembok pas lagi ditutup. Oke, ya udahlah. Ih, baraknya mati. Ih, jadi di bawahnya jadi kayak bunker ya. Seru deh. Itu bisa nyimpen apa aja. Tapi sih buku. Buku dong. Gimana bakal apa? Itu kayak kulkas tapi itu gitu loh. Tapi itu buat kayak buku-buku yang berat gitu. Jadi kan dia langsung ke lantai aja kan sebenarnya, cuman buat tutupin debunya aja kan. Iya, iya. Kan lantai Dia dingin mau tuh. Jadi kalau taruh minumannya dingin. Sebenarnya kayak lu pakai ini yang si apa? Bukan styrofoam, si busa-busa apa sih? Yang kayak biasa buat di TK itu lah, yang kayak puzzle busa itu bawahnya. Kalau lu nggak mau taruh triplek atau apa, bisa buat gitu. Kalau misalnya takut lembab. Oh iya, iya. Busa ati. Namanya busa ati. Iya. Tipis kan, yang tipis kan? Apa yang Iya, puzzle? yang kayak puzzle itu. Oh, yang kalau puzzle mah kegedean, kegedean. Oke, apalah itu pakai foam gitu bisa lah. Iya, kalau nggak pakai busa. Iya, yang gulungan gitu kan. Yang tadinya nempel-nempel di apa pintu lo. Iya, yang tadinya Iya, banget tapi ya. yang agak PR banget ya kerja kamar gue ya. emang. Belum gue bikin itu videonya. Ntar aja lah, gabungin aja nanti kamu bikin ini, mau bikin itu. Jadi Tara gitu. PR banget, sumpah. Lu punya foto before-nya nggak sih, Bu? Ada sih, Un, harusnya. Gue nggak ada. Maksudnya gue kayak pengen gue masukin Instagram gue kan, kayak di decorate gitu kan. Tapi gue nggak ada foto before-nya. Ada sih harusnya. Ada pasti. Ntar. Ada foto-foto kita foto shoot doang gue. Iya. Yeah. Karena terlalu lama, nggak mungkin nggak ada. Terlalu lama itu kan iya, pasti ada sih. 6 ya. Harusnya ada sih. Cuman maksudnya yang kayak nih sudut ruang gitu, kayak apa kayak maksudnya menjelaskan ruangnya gitu. Oh iya juga sih. Kalau itunya kayaknya detailnya nggak ada sih, cuma kalau gambar. Ya tapi kalau misalnya masih menjelaskan, bisa menjelaskan ya gitu. Gila sih Un, ya setelah gue pikir-pikir PR sih ngerjain kamar gue, PR banget. Emang. Tapi ini di kamera udah nggak ngebayang sih gambarnya, udah hilang. Wah ini sih jauh banget sih emang. Hidup gue lebih adem sih emang di sini. Kacau. Ya warnanya juga sekarang terang. Kalau waktu itu kan kayak warnanya mencolok dan rada, ya karena mencolok merah gelap gitu kan, jadi kayak ini, kayak kamar gangster gitu. iya, kayak crackhead dan gitu. Bangun tidur, wah saya di gudang siapa gitu kan. Dan ada tulisan Allah tapi gue pikir cacing gitu kan. Mau soalim tapi kok gambarnya macam-macam gitu loh. Mana isinya curhatan semua. Iya, ini sama mantan aku yang ini, On. Ini sama mantan aku yang ini, On. Jangan mantannya kakak bunga, On. Jangan kan mantan gua mantan kakak bunga ya. Mantan teman-teman gua aja ada di sini gitu loh. Iya, makanya. Kan. Mana ada yang pakai krayon lagi kan, repot banget anjing. Kepalanya jalan-jalan. Aduh kacau. Iya, ya boleh nih gue chat anaknya kemana kan. Anaknya jalan-jalan dari sini ke sini. Bisa tuh anak kenapa bisa jalan-jalan kan. Mana lagi ngomongin tapi ada kepalanya doang lagi aja. Kesel banget gue. Deh gitu itu baru-baru yang lo dibilang lo di kamar lo ada apa-apanya gitu kan. Pas lagi gue kan mesti ngomonginnya jangan bercanda doang, terus langsung kayak
mana yang jangan. Anjing Wah, bangsat kerawan. Wah, anjir sih, iya sih. Aku sekarang kalau udah beres ya si itunya si siapa namanya si rak-raknya, tinggal mikirin ini yang si belang ini nih di atas gimana coba. Sebenarnya tinggal bayar orang lain. Iya, tinggal bayar. Iya. Tapi catnya masih ada emang? Gak habis. Iya, Kemarin tapi masih ada satu gitu loh. Emang nggak ngasih orang. Lo ada foto chatnya nggak? Maksudnya file chatnya masih ada stroke-nya. Oh ya udah, itu kan maksudnya bisa minta lagi yang kodenya itu kan nggak apa. Setelah aku pikir-pikir kenapa aku nggak bikin warnanya agak-agak yang Santorini ya? Tapi gelap ya Santorini ya, birunya. Iya, kalau sekamar-kamar sih kayaknya kalau satu spot aja masih nggak apa-apa. Lu kalau mau sih itunya aja, si tripleknya, lu cat. Biru. Iya kalau mau. Biru Santorini. Oh, iya. Lucu nggak sih Won itu? Jadinya. Tapi terang-terang itunya gelap gitu ya? Iya. Jadi buat apa namanya? Focal point aja gitu kan. Dan tahu nggak sih aku senengnya apa coba? Selain ininya sangat cocok dengan warna Iya, cocok dengan warna kamar. Kemarin aku pas video call warna temboknya sama, lucu banget gak? Iya, gue udah bosen dengerin deh. Terus aku mention lagi, aduh. Tuh kan muka aku langsung merah liat. Terus aku kemarin kan yang lu lagi video call terus gue bilang gue besok harus pagi segala macam gitu kan, mau ke bank. Bohong ya? Enggak beneran. Tapi nggak bisa ternyata buka tabungan nih ke bank. Kenapa? Karena dia nggak ada NPWP. Siapa? Zaki kan yang mau bikin tabungan kan Zaki. Nggak ada NPWP. Terus udah gue bilang kan, tulis aja gaji lu, gaji pokok, gue gituin. Nggak mau sama dia, udah kosongin aja dulu. Udah dikosongin nih. Pas ditanya NPWP-nya mana mas, wah nggak ada gitu kan. Emang gajinya berapa? Dia sebutlah gaji dia yang terbesar. Kan kayak wah, tapi itu kadang-kadang doang sih mbak, tergantung freelance-nya gitu, dia bilang gitu kan. Dibilang aja gampang, tergantung freelance-nya gitu kan. Kata si mbaknya, oh kalau gajinya segitu harus kalau gaji di atas 4,5 harus punya NPWP kata dia gitu. Terus kayak iya, ribet dah gitu kan. Terus kayak ya udah nggak jadi kan. Terus kayak kalau nggak ada NPWP pakai kakak, kata dia. Kakaknya juga dia nggak megang kan, nggak ada fotonya segala macam. Udah lah, akhirnya kayak dia minta kakaknya dulu ke emaknya, nyari kakaknya dulu, terus dari itu baru coba kita ke bank yang ke cabang yang lain bikin ya, bilang aja gaji pokok. Jadi nggak wajib NPWP kan kalau di bawah 4. Aku juga belum punya Bindang. Iya gue juga enggak, orang gaji gue kagak seberapa. Kan kalau di bawah 4,5 kagak wajib. Kemarin aku di atas 4,5 ini Umun juga nggak dibikinin dari kantornya. Oh iya. Gue pokoknya mah di bawah 4,5 dulu mah. Jadi emang kagak masuk. Kantornya aja sih sebenarnya kalau beres. Iya. Terus kayak keluar dari bank baru dia ngomong, oh pantesan deh gaji pokok kagak pernah naik, kata dia gitu. Biar kagak masukin NPWP. Oh kalau NPWP gitu. di kantor mesti bayar ya, kantornya yang mesti bayar. Ya enggak sih, cuman kan maksudnya ngurusnya kan ribet ya.
sekian banyak pegawai, terus PWP gitu kan, ada aja gitu kan. Iya sih, iya bener sih. Makanya kayak ya udah itu kan tunjangan gitu hitungannya, kayak angka yang nggak pastinya yang si harga, walaupun kayak bulanannya sebenarnya juga di atas angka NPWP. Iya ya. Tau gak sih Un, aku kemarin lagi baca buku ini ya. Ini aku pengen ini banget sih, pengen bahas banget sebenarnya. Ini aku lagi baca buku ini ya. Kamu pernah lihat nggak sih, pernah tahu nggak sih buku ini? Pernah kayaknya. Sumpah ya Uni, ini tuh ya buku kagak ada agama-agamanya sama sekali. Sumpah. Kayak kayak menjurus ke ateis gitu loh, Un. Sumpah. Bahkan kayak Tuhan juga kagak gitu istilahnya, ngerti gak sih? Ateis banget. Aku sampai gitu nggak? Ya kan emang kan itu emang bukan buku agama. Iya maksudnya peradaban. Jadi yang kan aku baca jilid pertama nih, pertamanya pas baca jilid pertama, dia ngejelasin teori Big Bang kan. Terus pas ngejelasin teori Big Bang, kayak apa ya Un? Oh dia ini deh yang paling ngena banget. Dia bilang kalau si teori Darwin tuh sebenarnya emang bener. Jadi Darwin tuh bener gitu. Oke. Okay. Udah itu aja aku udah aneh kan. Kayak jadi Darwin tuh bener kalau misalnya Big Bang nih pecah gitu, meledak, terus itu Big Bang segala macem, terus akhirnya ngumpul jadilah planet-planet, matahari dan lain-lain gitu lah ya. Terus udah gitu si bumi ini tadinya kayak satu dataran gitu. Nah, yang pertama kali makhluk yang ada di bumi itu kan molekul-molekul kecil itu si nggak tahu deh, pokoknya mungkin ya makhluk kecil yang nggak ada ininya lah ya. Nah mereka tuh dijelasin di situ tuh yang jilid pertama. Mereka tuh kayak having sex gitu kan, having sex terus ngelahirin apa, having sex ngelahirin apa. Jadi dari titik-titik ini tuh bercampur sehingga menghasilkan sesuatu, menghasilkan makhluk baru, makhluk baru, sampai akhirnya ada misalnya ya nggak tahu deh pokoknya binatang kecil. Nah yang kecil itu gak apa having sex lagi, lalalala sampai muncul gitu lah ya. Terus sampai jadi binatang laut naik gitu kan jadi serangga gitu kan serangga having sex lagi apa segala macam muncul binatang baru lagi jadi kayak evolusi gitu kan sampai akhirnya si monkey ini gitu. Nah monkey ini berevolusi jadilah si teori Darwin itu Un. Nah, dia bilang kalau misalnya teori Darwin itu benar gitu kan. Terus karena ada apalah aku nggak tahu sebutannya apa ya tiap tapi kan kalau di teori Darwin kan dia ada missing link kan. Jadi kayak ada satu makhluk sampai ke manusia, terus tengahnya tuh kayak kosong gitu kan. Kayak satu makhluk ini nggak mungkin evolusinya menjadi manusia ini tuh terlalu jauh gitu loh. Sehingga ada yang namanya missing link gitu kan, ya nggak sih? Nah, terus yang si Darwin bikin itu, missing link-nya kan dia nempelin tulang antara manusia sama si makhluk Pithecanthropus inilah ya. Sehingga setelah sekian tahun baru tahu kalau misalnya, oh ini bukan, teori Darwin itu salah gitu kan. Nah, si buku itu ngejelasin kalau itu tuh benar, evolusinya itu tuh benar dan akhirnya jadilah manusia gitu. Terus aku langsung gini dong, Mon. Ya sih? Ini sebego-begonya aku ya. Aku langsung gini dong. Anjir. Aku bilang dalam hati aku ya. Anjir. Kalau misalnya gini loh, Un. Aku mungkin ini bego aja ya. Ini bego aja lah ya. Kalau Tuhan kalau itu ada, si missing link itu ada,
kita tuh udah nggak ada Tuhan lagi. Iya nggak sih? Karena udah jelas. Ya udah, berarti kita dari si molekul-molekul itu yang akhirnya jadi manusia. Kan kalau misalnya nggak ada missing link ini, kita kan jadi mikir, oh iya ya, manusia dari mana? Jadi ada beyond on us gitu loh. Tapi kan kayak kalau misalnya emang jalan pikirnya dia adalah kayak ada hewan-hewan apa terus jadi apa namanya, maksudnya having sex terus jadi makhluk baru lagi, having sex terus mutasi jadi baru lagi. At the end of the day, semua makhluk bisa having sex sama yang lain dan menghasilkan makhluk baru dong. Kayak apapun bisa karena mereka sebenarnya satu sumber gitu kan. Tapi kan di sini nggak bisa, lu nggak bisa ngewein kucing sama anjing jadi model baru. Itu jadi kan, jadi maksudnya ada beyond on us gitu kan jadinya, maksud kamu kan? Enggak maksud gue, ya menurut gue maksudnya kayak kucing nggak bisa have sex sama anjing terus jadi makhluk baru, itu proving bahwa dia salah nggak sih? Ya, Kayak dia salah gitu. Kayak mau walaupun kayak ada missing link itu, tapi kan ya nggak gitu nggak sih? Ya nggak tahu ya, pengetahuan gue nggak segitu-gitunya amat. Maksudnya emang bisa. Maksudnya kalau misalnya kayak emang ini bisa have sex sama si ini terus jadi menghasilkan baru, ini sama siapapun have sex jadi hasilkan baru, kayak ya lu nggak bisa ngewein kupu-kupu sama kucing gitu kan, juga nggak bisa gitu kan, kayak naon gitu. Kupu-kupu anjing, nama kupu-kupu sih lo anjing lu. Ya nggak tahu, kayak yang aneh aja terus kan, kayak dari teorinya dia kan ya yang dari kecil-kecil terus have sex terus jadi makhluk baru, terus udah have sex siapa aja kayak A sama Z udah have sex aja jadi makhluk baru, kayak segampang itu kan maksudnya having sex dan menghasilkan makhluk baru. Kayak in real life kan nggak bisa gitu, kayak ya harus sama, mau kucing sama kucing gitu, mau kucingnya satu, ya mau kucingnya sama apa sih, anggora sama macan gitu kan juga belum tentu bisa gitu, maksudnya satu family aja belum tentu bisa gitu loh. Kalau teori dia segampang itu, maksudnya beneran dari satu makhluk yang kecil banget terus dia bisa menghasilkan ikan dan lumba-lumba dan kucing ternyata bibitnya sama, kan nggak mungkin gitu loh. Iya sih, iya. Emang orang dihasilkannya dari orang gitu. Emang diciptainnya awalnya orang gitu. Yang diciptainnya dari awal juga kucing, bukan tiba-tiba kupu-kupu terus evolusi jadi kucing gitu kan, nggak gitu loh. Iya. Ngerti kan, maksudnya nggak semua evolusi awalnya dari satu gitu. Kalau maksudnya mau ada missing linknya juga nggak semuanya dari satu biji gitu, nggak semuanya dari satu bibit. Emang orang tuh dari sononya orang. Iya. Terus kan aku kan baca yang jilid 1 kan. Iya gitu lah maksudnya ya. Ya kan aku baca jilid 1 kan. Terus aku langsung gini, wah gila nih buku nih. Aku bacanya tuh kayak, wah shit man, ini seru banget. Dia makin aneh, aku tuh makin seru gitu loh. Wah gila nih buku, gila gitu kan. Terus karena pikiran aku jadi kayak makin liar, jadi aku kayak seneng gitu kan. Terus aku ngomong sama bapak, wah gila nih pak, ini buku kayak ini kacau nih, gue bilang nih kan. Terus bapak gini langsung, oh iya ya, coba bapak baca. Akhirnya bapak baca dulu yang jilid 3. Jilid 3 tentang Islamun. Wanjing. Anjing. Jadi yang pertama jilid 1 tuh kayak peradaban, bener-bener kayak lu tuh masih bunuh-bunuhan orang gitu-gitu, masih makan orang gitu-gitu loh. Pokoknya bener-bener gak ada peraturan, kayak manusia liar aja gitu. Nah yang jilid 2 tuh udah kayak mulai masuk Yahudi gitu-gitu kan, Kristen. Terus masih ada sih barbarnya gitu. Terus begitu. Nah yang ketiga ini, aku kan tadinya bacanya kayak wah gila seru banget. Terus baca yang ketiga masuklah Islam. Tahu nggak bab pertamanya apa? Aku ambil dulu.
pertama ya, Un. Judulnya, Un, bab pertama ya. Jangan digambar ya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa Allah nih? Nabi Muhammad. Ini kacau, aku kacau nih orang nih. Gila, berani banget. Aku akuin sih, Un. Aku akuin ya, ini dia risetnya luar biasa sih. Si penulis si Larry Gonick ini, gila, risetnya gila-gilaan. Keren banget sih. Cuma kocak gitu loh, Un. Ya, bab pertama aja ini tulisnya jangan digambar ya. Wah, tai banget. Udah mati aku, tai nih orangnya. Terus aku baca kan, aku baru bab 1 nih. Aku baca kan. Jadi dia ngejelasin kalau iya, kalau si Nabi Muhammad ini nggak boleh digambar, itulah ya. Terus, dan dia jadi dia kayak nggak mihak siapa-siapa gitu sih sebenarnya. Terus digambarin kalau ini, aku ceritain dulu ya. Walaupun ada, ini otak aku aja ya. Aduh, maafin. Ini otak aku aja ya, bener. Disclaimer. Ini hanya opini Bulan. Ya, ini. Jadi gini loh, Un. Katanya kan dia maafin aku semuanya. Jadi kan katanya setiap masa itu pasti ada nabinya kan. Ini kan make sense banget, ketai kan. Lo gak bisa coy, lo kalau terus kayak ada setiap masa itu kan ada nabinya kan. Terus udah gitu jadi waktu yang pertama itu nggak dijelasin Adam sih, Un. Aku juga baru dijelasin Bapak soal kayak Adam sama Hawa, akhirnya dia nikah, terus dia dia pas dia lahir tuh, ini dari Bapak ya, anaknya kembar, dan akhirnya mereka bisa anak-anaknya ini yang kembarnya selalu cewek cowok gitu kan. Nah, si anak-anak kembarnya ini boleh saling nikahin tapi harus silang gitu, nggak boleh sesama yang kembarnya. Untuk melahirkan, aku tuh baru tahu, Un. Soalnya dalam otak aku gini, kayak kalau kita turunannya Nabi Adam, kok ada orang Afrika, kok ada orang tiga, bego gitu. Kok ada orang Cina, kok ada orang bule gitu, ada Western gitu lah, pokoknya kayak liar kan. Iya, Dek. Jadi si Nabi Adam ini nikah, terus punya anak segala macam ya, harus nikah campur, harus silang campuran nikahnya. Jadi lahiran orang, akhirnya bertebaran deh di muka bumi ini. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena mereka manusia itu saling kayak apa sih namanya tuh? Beradaptasi sama tempatnya. Kalau misalnya panas, jadi dia gimana? Kenapa orang bule badannya gede-gede? Ya karena di situ tuh dingin. Mereka harus punya daging yang tebal, gitu-gitulah ya, Un. Terus menyesuaikan iklim dan cuaca dan lalala. Oke, kalau itu udah oke gitu kan maksudnya. Nah, terus udah gitu setiap masa ada nabinya, berarti kayak kan biasanya zaman Romawi ada nabinya kan, kita nggak tahu kan siapa, pokoknya yang 24 itu kan kita yang taunya ya, nabinya, berarti kayak apa ya, Un? Aduh, anjir, jahat banget ini bulan. Jadi kayak politik dong, Un, ngerti gak sih, Un? Karena nabi ini jadi kayak apa ya, jadi kayak bikin aturan gitu loh, ngerti gak sih? Cara hidup gitu kan. Tapi kan dia as human doang sebenarnya gitu kan. Dia tuh manusia, mereka tuh manusia. Cuma mereka bisa, dan mereka ini jahatnya di bab 3 ya. Jadi dibilangin karena Muhammad merasa mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril gitu loh, Un. Kayak anjing banget, Un. Ngerti gak sih kayak terus gitu katanya dari Tuhan, katanya, Un, ya.
Oh, ini mesti baca. Terus udah gitu kayak, lalu Nabi Muhammad menikahi istri dari si ini gitu kan. Terus menikahi siapa sih? Aisyah ketika umur 9 tahun. Lalu dia menikahi biar orang-orang tuh pada masuk Islam. Lalu bikin peraturan kalau misalnya selain agama Islam itu pajaknya lebih besar sehingga orang-orang yang di luar Islam akhirnya masuk Islam biar pajaknya sedikit. Terus gue langsung gini kan, gue tahu deh soal itu. Wah anjing, aku langsung gini dong, wah anjing, bisa banget bikin kayak gitu. Tapi bagusnya, aku nggak tahu ya, mungkin karena udah melewati editor orang Indonesia juga ya, di bawahnya tuh suka ada kayak bintang, terus menurut hadis gitu loh, menurut hadis gini dijelasin gitu. Aku langsung kayak penyeimbang gitu loh. Aduh, goblok sih, nggak boleh sih. Gitu, jadi kayak anjir ini terlalu make sense, gitu, ngerti gak sih? Aduh, aku nggak berani ngomong. Ya, lu harus kritis, lu jangan terima doang. Kamu ngerti gak sih? Aku nggak berani ngomongnya. Cuma kamu ngerti gak? Astagfirullah. Astagfirullah gak sih, Un? Tapi enggak, aku tuh bacanya tuh ketawa, ngerti gak sih? Kayak, anjir, lu tuh nggak ngejelasin kenapa misalnya Nabi Muhammad menyerang. Misalnya, kan diceritain katanya, iya tiba-tiba pasukan muslim menyerang bangsa Yahudi gitu-gitu kan. Tapi dia tuh di situ nggak dijelasin kenapa gitu. Penyerangan itu kenapa? Apakah kan ada perjanjiannya? Apakah melarang? Kan gitu-gitu kan. Itu nggak dijelasin sama dia. Jadi kayak ya udah. Wah, what the fuck banget. Dan ini serunya, dia komik kan. Kayak, wah gila sih, Un. Wah, kacau sih. Gak boleh sih, gak boleh. Aku malah mengencourage orang-orang suruh pada baca. Gila. Kalau lo pada gak kuat iman, mendingan lo jangan baca deh kayak gue, aku bilang gitu. Nah, itu. Kayak penyeimbangnya, kalau udah baca ini, ya lo mesti baca kayak Risalah Nabi. Aku pernah baca Risalah Rasulullah gitu lah. Yang bikin siapa sih, aku lupa. Al-Buti apa kalau misalnya. Aku pernah baca tuh, tapi emang baca itu nangis banget sih kayak. Nah, masalahnya gini loh, Un. Buku-buku itu kan ciptaan manusia-manusia juga ya. Kayak misalnya, aduh, ini terlalu sensitif. Gue gak berani ngomongnya. Gak ada yang masuk nih, ntar. Udah lah, Un. Gak usah dibahas. Bahas aja, tapi di-cut ntar. Wah, capek gue, nanti gak kata. Tapi lo ngerti kan maksud gue? Un, iya. Enggak, tapi gue masih sholat, Un. Gue masih percaya Tuhan gitu loh. Gue masih percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, lu membaca gitu, tapi ya lu harus kritis gitu. Iya. Ngebalikin lagi kayak, ini gimana gitu. Iya kayak, harus banyak hahnya kalau baca gitu. Dan harus ini kan kita juga belajar, kita juga sebelumnya belajar agama Islam, jadi kan harus loh kata buku ini begini gitu kan. Harus kritis, harus punya kayak, jadi yang mana yang benar gitu. Seru banget. Wah, goblok nih yang bikin nih kacau. Dan herannya ya, Un, nggak dikritik loh. Biasanya buku-buku kayak gini kan apa-apa nih gitu kan. Mungkin karena udah lama kali ya. Ini 2007 Bapak beli. Buat Bunga dan Bulan, Mei 2007. 2007 masih bagus kan? Kayaknya karena tahun 2007 belum sesensitif sekarang kali ya.
maybe. Mungkin ada kritiknya, cuman kayak kritik ya profesional gitu, bukan yang kayak kalau sekarang kan siapa aja bisa ngeritik ya. Mau saya emang kritikus buku atau siapa gitu kali yang kritik-kritik. Iya, karena ini sensitif banget zaman sih kontennya. Aduh, ya, mungkin ada kali Bul, cuman lu aja yang nggak tahu. Iya, mungkin. Gimana ya? Aku pengen nunjukin kamu deh. Terus nih Unia. Apa? Ini ada nih kalimat-kalimatnya. Nih, Muhammad berharap dapat meredakan masalah itu dengan mengajak bangsa Yahudi di Madinah memeluk agama Islam. Jika saja orang-orang Yahudi mau memeluk agama Islam dan berbagi harta mereka. Karena berbagai alasan orang-orang Yahudi tidak suka rencana itu. Mereka jengkel, Muhammad mengubah arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah dan mengubah hari Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Jumat. Kayak, woi, ngubah dari kiblat dari Yerusalem ke Mekah tuh bukan karena itu, ngerti gak sih? Kan bacanya gregetan kan? Nah itu dia, kalau misalnya kita punya pengetahuannya, jadi kan banyak yang dipertanyakan gitu kan, atau soal apa yang dia omongin. Kalau misalnya kita kosong nih, nggak punya pengetahuan agama, lu ya telan-telan aja dia ngomong apa gitu kan. Jadi jadi kan orang yang baca kalau bego gitu. Oh, jadi kiblat dari Yerusalem ke Makkah tuh gara-gara orang Muslim tuh nggak suka sama Yahudi kan? Otaknya gitu loh. Jadi bikin ribut kan, sejak ribut dia. Nih, juga pada 628 Muhammad melakukan langkah pintar lain. Ia memanggil pulang Ummu Habibah binti Abu Sufyan dari Ethiopia dan menikahinya. Ini Abu Sufyan jadi keluarga. Abu Sufyan sama sekali tak berdaya, musuhnya telah menjadi menantunya. Dan di samping itu, prajurit-prajuritnya berbondong-bondong bergabung dengan umat muslim. Apa yang bisa dilakukannya? Terus gini, naik keledai berdua dengan salah seorang paman Muhammad, Abbas, sebagai pelindung Abu Sufyan berangkat ke Madinah. Di sana, Ummu Habibah menyambut ayahnya dengan kasar. Jadi katanya istri Nabi menyambut ayahnya kan kocak, Gue nggak tahu deh cerita dari mana itu hidup. Kacau ya, ini dia baca buku apa sih coy? Gak ngerti deh gue. Pada akhirnya ia memeluk agama Islam sambil menggerutu panjang lebar. Siapanya nih ceritanya yang dimasuk Islam menggerutu? Bapaknya Ummu Habibah katanya. Cenah mah. Terus nih ya, Muhammad menikahi belasan perempuan, masing-masing masing-masing dipilih untuk mengadakan persekutuan dengan keluarga atau suku sang istri, kecuali Khadijah istri pertamanya. Jadi katanya nikahin perempuan untuk mempersekutu, mengadakan persekutuan. Salah seorang istrinya, Aisyah putri Abu Bakar, sahabatnya yang waktu dinikahi baru berumur 9 tahun. Pernah dituduh menyeleweng, tapi satu-satunya tanggapan hanyalah wahyu yang diterima sang nabi bahwa para istrinya harus berperilaku sopan dan menutupi kepala mereka. Peristiwa itu konon adalah asal-usul pemakaian kerudung oleh perempuan muslim, tetapi sesungguhnya perempuan Arab saat itu kadang-kadang sudah memakai kerudung semenjak zaman Babilonia. Kini umat muslim tidak sependapat mengenai apakah kerudung seharusnya hanya berupa penutup kepala
sederhana atau berupa tenda penutup seluruh tubuh? Tenda, cuy. Tenda. Tenda. Tahan air hujan dong lah tenda. Ya. Ya tolong ya, kalau Anda tidak kuat iman, sebaiknya Anda tidak baca. Karena Anda bisa ateis. Udah gitu dibuat menarik lagi pakai gambar-gambar, nggak ngerti lagi gue. Ya itu dia, kalau nggak dibuat menarik orang males kali aja. Iya sih, peradaban. Siapa yang mau baca tentang peradaban? Tapi berarti agama sepengaruh itu ya, mengubah dunia. Un, gila kan? Gue pengen cepet-cepet selesai bacanya, aku pengen baca yang lain sebenarnya. Dibaca lah. Nggak ada waktu. Nggak sih, bukan nggak ada waktu. Aku tidurnya udah nggak bener, Un. Kenapa kaki di atas? Oh iya bener juga sih. Kan. Jam tidurnya berantakan. Oh. Ya udahlah, kayak lu sibuk aja gitu kan. Ya, iya sih. Cuma nggak enak. Nggak seger. Badannya kalau siang. Ya udah berarti ya. Masalahnya apa? Tidur malam tuh tak tergantikan gitu loh. Iya, terus masalahnya apa? Anda harus tidur teratur kan? Ya buatlah tidur Anda teratur. Susah. Ya, siang jangan tidur. Siang jangan tidur, dicapein olahraga biar malamnya tidurnya enak. Ya aku mau banget nih mau balik olahraga lagi, gila gak sih? Emi Wong. Iya ya, Emi Wong lagi nih harusnya. Teman gue itu loh yang BJJ udah pada mulai tapi nggak tahu di mana gua kalau lu mau BJJ. Oh iya. Ya tapi gitu, ngeri nggak sih lo? Ada bocah gitu. Ngeri banget. Ada bocah, ada ibu bapak. Tadi dong. Lu gue nggak tahu lu masukin apa enggak, kayak jangan. Gak ada. Lu ngomong dulu aja. Tadi kan apa? Lagi sore-sore nih, kan ya sore lah ya. Gue kan males ya, gue kayak tadi udah lewat jam asar, ya udah gue stay lagi di biasa, karena gue kayak pengen baliknya pas bapak gue di masjid aja gitu. Mulai takut gak sih? Dan akhirnya puter balik lagi, tetap balik ke biasa. Anjing, lu terbalik lagi. Ngehe lu, Un. Iya, gue tetap puter balik ke biasa pas maghrib baru gue pulang biar nggak ketemu. Anjir lu. Biar nggak ditanyain. Laknat. Iya kan masalahnya HP doang yang error cuy. Bukan bapak gue yang nape-nape. Itu mah HP udah kelamaan. Anjing, HP dia dari 2015 kali. Belum ganti juga 2021 cuy. Nah, bapak-bapak masih bisa banget ya HP awet. Gue bingung dah, HP gue paling 2 tahun 3 tahun dahan. Iya benar. Kemarin aku lagi panik si temen SMA aku. Kemarin bapaknya meninggal. Hari ini ibunya. Apa? Kemarin bapaknya meninggal. Hari ini ibunya. Kasian banget. Makanya. Tapi aku kalau boleh milih ya udah. Mendingan kayak gitu deh. Jadi aku yang sedih. Betul-turut ogen. Iya sih. Ya nggak sih? Soalnya kalau misalnya salah satu lebih sedih ngelihat orang tua sedih daripada kita sedih. Ya yes, sedih. Ya udahlah, gua aja yang ngomong-ngomong ya. Apaan? Temen yang orang tuanya meninggal